Baik, perkenalkan, nama saya Putri Wiani, selaku pemateri pertama. Di sini kami akan membahas mengenai perkongruenan linier. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan yaitu perkongruenan linier AX kongruen B modulo M. Perkongruenan tersebut tidak memiliki solusi, memiliki tepat satu solusi, dan memiliki G solusi atau banyak solusi. Nah, di sini terdapat definisi, bila A, B dan M lebih dari 1, maka AX kongruen B modulo M disebut perkongruenan linier atau perkongruenan berderajat 1. Nah, di sini terdapat pertanyaan, yaitu apakah AX kongruen B modulo M selalu memiliki solusi? Jika ada solusinya, bagaimana dapat ditentukan? Untuk AX kongruen B modulo M, maka terdapat bilangan bulat K sehingga AX dikurang B sama dengan KM atau AX sama dengan B ditambah KM. Jadi, perkongruenan AX kongruen B modulo M memiliki solusi apabila bilangan bulat X dan K yang memenuhi persamaan AX sama dengan B ditambah KM. Nah, misalkan R memenuhi perkongruenan AX kongruen B modulo M, berarti AR kongruen B modulo M. Maka untuk setiap bilangan bulat R ditambah M, R ditambah 2M hingga seterusnya, lalu R dikurang M, R dikurang 2M hingga seterusnya memenuhi perkongruenan tersebut. Sebab A dikalikan R ditambah KM, kongruen AR kongruen B modulo M, di mana K merupakan bilangan bulat. Di antara bilangan bulat R ditambah KM ada tepat satu dan hanya satu bilangan bulat S, di mana S haruslah lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan M. Jika R memenuhi perkongruenan AX kongruen B modulo M dan R lebih dari sama dengan KM, kurang dari sama dengan K ditambah 1 dikalikan M, maka R dikurang KM lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari M. Jadi, S sama dengan R dikurang KM merupakan suatu bilangan bulat, di mana S merupakan residu terkecil modulo M yang memenuhi perkongruenan AX kongruen B modulo M, dan selanjutnya S merupakan solusi dari perkongruenan AX kongruen B modulo M. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba contoh soal. Di sini tentukan solusi dari 2X kongruen 4 modulo 7. Nah, dari sini kita memperoleh nilai X yang memenuhi, yaitu negatif 19, negatif 12, negatif 5, 2, 9, dan 16. Nah, kita harus mengingat bahwa untuk solusinya harus memenuhi solusi lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan M. Jadi, dari nilai-nilai X yang memenuhi ini, yang memenuhi syarat ini yaitu 2. Maka solusi dari perkongruenan 2X kongruen 4 modulo 7 adalah 2. Contoh soal selanjutnya, 2X kongruen 1 modulo 4 tidak memiliki solusi. Kenapa? Karena 2X dikurang 1 sama dengan K dikalikan 4 tidak ada bilangan bulat yang memenuhi. 2X dikurang 1 tidak terbagi oleh 4. Nah, untuk contoh selanjutnya, 2X kongruen 4 modulo 6 memiliki solusi, yaitu 2 dan 5. Nah, selanjutnya kita akan berpindah pada teorema 4.12, di mana bunyi teoremanya, jika FPB dari A dan M tidak habis membagi B, maka perkongruenan AX kongruen B modulo M tidak mempunyai solusi. Nah, di sini pembuktiannya. Misalkan AX kongruen B modulo M memiliki solusi R. AR kongruen B modulo M berarti AR dikurang B sama dengan KM. Maka FPB A dan M habis membagi A dan FPB AM habis membagi M, berarti FPB AM habis membagi AR dan FPB AM habis membagi KM. Sehingga FPB AM habis membagi B. Jadi, jika AX kongruen B modulo M memiliki solusi, maka FPB AM habis membagi B. Nah, pernyataan ini sama artinya dengan jika FPB AM tidak habis membagi B, maka AX kongruen B modulo M tidak memiliki solusi. Nah, di sini pernyataan tersebut disebut dengan kontraposisi.
Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba dengan contoh soal. Di sini tentukan solusi dari 6x kongruen 7 modulo 8. Pertama, kita akan mencari FBB dari 6 dan 8. FBB dari 6 dan 8 yaitu 2. Lalu, 2 tidak habis membagi 7. Maka, 6x kongruen 7 modulo 8 tidak memiliki solusi. Nah, kita akan beranjak ke teorema 4.13, di mana bunyi teoremanya, AX kongruen B modulo M tepat memiliki satu solusi jika dan hanya jika FBB AM sama dengan 1, atau FBB AM relatif prima. Di sini pembuktiannya, FBB AM sama dengan 1, maka terdapat bilangan bulat R dan S sehingga RA ditambah SM sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan kedua ruas dengan B. Maka diperoleh AR dikali B ditambah MS dikali B sama dengan B. Maka AR dikali B dikurang B sama dengan MS dikali B. Di sini ARB dikurang B adalah kelipatan dari M. Jadi A dikali RB kongruen B modulo M. Maka residu terkecil RB modulo M adalah solusi dari perkongruenan. Nah, selanjutnya terdapat pertanyaan, apakah RB tunggal? Nah, di sini kita akan memisalkannya dengan RB tidak tunggal atau dengan kontraposisinya. Misalkan S dan T adalah solusi AX kongruen B modulo M. Maka AS kongruen B modulo M dan AT kongruen B modulo M. Jadi, AS kongruen AT modulo M dan AT kongruen B modulo M. Karena FBB AM sama dengan 1, maka S kongruen T modulo M atau M habis membagi S dikurang T. Karena S dan T merupakan residu terkecil modulo M, maka kita peroleh S dikurang T lebih dari negatif 5 dan kurang dari M. Tetapi M habis membagi ST, maka S dikurang T sama dengan 0 atau S sama dengan T. Maka terbukti. Selanjutnya, kita akan lebih memantapkannya dengan contoh. Tentukan solusi dari 4x kongruen 1 modulo 15. Di sini terdapat contoh, tentukan solusi dari 4x kongruen 1 modulo 15. Nah, pertama-tama kita akan menentukan FBB dari 4 dan 15. FBB 4 dan 15 yaitu 1. Di mana 1 habis membagi 1. Maka di perkongruenan 4x kongruen 1 modulo 15 akan memiliki satu buah solusi. Nah, di sini kita peroleh 4x kongruen 1 modulo 15 dapat kita tuliskan dengan 4x kongruen 16 modulo 15. Sesuai dengan teorema 4.5 yang telah dibawakan oleh kelompok sebelumnya, maka diperoleh x kongruen 4 modulo 15. Nah, jadi solusi dari perkongruenan 4x kongruen 1 modulo 15 adalah 4. Nah, selanjutnya terdapat teorema 4.14 yang berbunyi, jika FBB AM sama dengan G dan G habis membagi B, maka AX kongruen B modulo M mempunyai tepat G solusi. Kita akan buktikan dengan FBB AM sama dengan G. Berarti ada A aksen dan M aksen sehingga A sama dengan GA aksen dan M sama dengan GM aksen. G habis membagi B berarti ada B aksen sehingga B sama dengan GB aksen. Nah, kita akan mensubstitusikan A, M, dan B ke AX kongruen B modulo M sehingga kita memperoleh GAX kongruen GB aksen modulo GM aksen. Kita sederhanakan kedua ruas dengan membaginya dengan G sehingga kita peroleh A aksen X kongruen B aksen modulo M aksen. Nah, dari FBB A, M sama dengan G, maka FBB GA aksen dan GM aksen adalah G. Atau FBB dari A aksen dan M aksen adalah 1. Sehingga A aksen X kongruen B aksen modulo M aksen memiliki satu buah solusi. Dari sini, misalkan solusinya R, maka G bilangan yaitu R ditambah M aksen, R ditambah 2M aksen, hingga seterusnya sampai R ditambah dalam kurung G dikurang 1 dikali M aksen. Atau R
R ditambah K M aksen dengan K sama dengan 0 sampai G dikurang 1. Nah, semuanya merupakan solusi dari A aksen X kongruen B aksen modulo M aksen. Nah, di sini kita akan memperjelas teorema 4.14 tersebut dengan contoh. Nah, memperjelas teorema 4.14, kita akan menyelesaikan soal ini. Nah, selesaikan pengkongruenan 6X kongruen 15 modulo 33. Kita akan mencari solusinya. Pertama-tama kita akan mencari FBB dari 6 dan 33. FBB dari 6 dan 33 yaitu 3. Dan 3 habis membagi 15. Maka 6X kongruen 15 modulo 33 akan memiliki 3 buah solusi. Sini 6X kongruen 15 modulo 33 sesuai dengan teorema 4.5 kita memperoleh 2X kongruen 5 modulo 11. Dan dapat kita tuliskan dengan 2X kongruen 16 modulo 11. Nah, sesuai dengan teorema 4.5, kita memperoleh X kongruen 8 modulo 11. Maka residu-residu terkecil modulo 33 yang memenuhi adalah 8, 19, dan 30. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Rum Pratnyani dengan 3 digit NIM terakhir 031. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai teorema 4.15, yaitu teorema Wilson dan teorema 4.16. Pertama ada teorema 4.15, teorema Wilson yang berbunyi, jika P suatu bilangan prima, maka P dikurangi 1 faktorial kongruen 1 modulo P. Nah, pembuktiannya, kita akan mencoba membuktikan untuk yang pertama P sama dengan 2. Berarti di sini kita peroleh 2 dikurangi 1 faktorial kongruen dengan 1 modulo 2. Berarti 1 kongruen 1 modulo 2. Udah benar? Nah, kemudian untuk P sama dengan 3, berarti 3 dikurang 1 faktorial itu akan kongruen dengan 1 modulo 3. Berarti ini 2 kongruen 1 modulo 3. Nah, kemudian yang contoh tadi kita buat, itu sudah pasti benar. Nah, kemudian bagaimana untuk nilai P lebih dari 3? Nah, kita akan buktikan. Namun sebelumnya, teman-teman bisa ingat kembali teorema yang berbunyi AX kongruen 1 modulo P akan punya solusi yang unik dalam modulo P jika dan hanya jika FBB dari A dan M itu sama dengan 1. Nah, saya akan coba ingatkan kembali dengan contoh, tentukan semua solusi untuk AX kongruen 1 modulo 5. Nah, himpunan residu modulo 5-nya kita tahu itu adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan minggu lalu. Namun, dalam hal ini, 0 tidak kita ikutkan karena 0 tidak punya inverse dalam modulo 5 atau dalam modulo P. Sehingga kita bisa substitusikan ke sini. Nah, ingat karena kita berbicara di dalam modulo 5, berarti di sini 1 dikali 1 itu kongruen 1 modulo 5, 2 dikali 3, karena kita bicara dalam modulo 5, jadi kita harus ambil solusi yang ada di modulo 5 juga, berarti di sini 2 kali 2 juga sama dengan 6, 4 kali 4, 16 kongruen 1 modulo 5. Nah, perhatikan bahwa 1 dan 4 dikali 1 itu adalah solusinya adalah dirinya sendiri. Dalam artian lain, jadi ini, ketika A sama dengan 1, itu solusinya adalah 1 juga, atau dirinya sendiri. Dan ketika A sama dengan P-1, kan tadi P-nya 5, berarti P-1 4. Ketika P-1, solusinya adalah dirinya sendiri juga. Dan untuk yang lainnya, seperti 2 dan 3 ini, itu akan memiliki pasangannya masing-masing dalam modulo P, seperti 2 kali 3, 3 kali 2, dan seterusnya. Dan terdapat P-3 per 2 pasangan yang hasilnya 1 dalam modulo P. Jadi hasilnya 1 dalam modulo 5, 1 dalam modulo P. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa semua anggota himpunan residu modulo P kecuali 0 akan punya solusi dalam modulo P. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuktian teorema Wilson-nya. Perhatikan bahwa
P dikurangi 1 faktorial itu sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dan seterusnya sampai P min 1. Misalkan A salah satu bilangan bulat dari barisan 1, 2, 3 sampai P min 1. Misalkan solusinya adalah A aksen dengan A lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan P min 1 yang memenuhi A dikali A aksen kongruen 1 modulo P. Nah, karena P prima, kondisi A sama dengan A aksen akan terjadi jika dan hanya jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P min 1 seperti yang sudah kita bahas tadi. Atau solusinya adalah dirinya sendiri. Nah, sehingga kita dapat peroleh A kuadrat kongruen 1 modulo P karena A sama dengan A aksen. Atau kita bisa tuliskan A kuadrat dikurangi 1 kongruen 0 modulo P. Di sini kita bisa faktorkan menjadi A-1 A plus 1 kongruen 0 modulo P. Atau bisa kita tuliskan juga A-1 kongruen 0 modulo P atau A plus 1 kongruen 0 modulo P. Di mana ini A sama dengan P min 1. Ini A sama dengan 1. Nah, jika kita ambil 1 dan P min 1 dari barisan 1, 2, 3 sampai P min 1, kita akan peroleh sisanya 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan P min 2. Kita tahu bahwa P min 1 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dan seterusnya dikali P min 2 dikali P min 1. Atau kita bisa kelompokkan jadi 1 dikali P min 1 jadiin 1 dikali 2 dikali 3 dikali dan seterusnya sampai P min 2. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa yang ini 1 dan P min 1 itu solusinya adalah dirinya sendiri. Sedangkan yang ini 2 dikali 3 dan seterusnya itu akan mempunyai solusi dalam modulo P, di mana ini nanti akan berpasangan. Misalkan 2 pasangannya dengan berapa, hasilnya 1, kemudian 3 pasangan dengan siapa, hasilnya 1, dan seterusnya. Dan jumlahnya sama dengan P min 3 per 2. Dengan 1 ini dalam modulo P. Nah, sehingga karena hasil kali bilangannya dengan solusinya kongruen dengan 1 modulo P, sehingga kita dapat tuliskan kembali dari ruas yang ini. Itu berarti 2 dikali 3 dikali dan seterusnya sampai P min 2 itu kongruen dengan 1 modulo P. Nah, hasilnya 1 dalam modulo P. Kemudian kita peroleh ini akan sama dengan P min 2 faktorial kongruen 1 modulo P. Dari kita bisa kalikan dengan P min 1 kongruen P min 1 modulo P. Jadi di sini kita peroleh P min 1 faktorial kongruen negatif 1 karena P modulo P hasilnya 0 dan ini negatif 1 modulo P, sehingga terbukti untuk teorema Wilson, di mana untuk P prima maka P min 1 faktorial kongruen negatif 1 modulo P. Kita lanjut ke contohnya. Nah, misalkan tentukan sisanya bila 15 faktorial dibagi 17. Kita tadi sudah tahu bahwa P berarti sama dengan 17, sehingga untuk teorema Wilson tadi kan P min 1 faktorial kongruen negatif 1 modulo P. Maka 17 dikurang 1 faktorial kongruen negatif 1 modulo 17. 16 faktorial kongruen negatif 1 modulo 17 berarti 15 faktorial dikali 16
kongruen dengan ini 16 tambah 1, 17, ini 16 modulo 17. Sehingga kita peroleh 15 faktorial kongruen 1 modulo 17. Maka sisanya adalah 1. Kita lanjut ke teorema 4.16 yang berbunyi ambil bilangan prima P, maka X kuadrat kongruen negatif 1 modulo P mempunyai solusi bila dan hanya bila P sama dengan 2 atau P kongruen 1 modulo 4. Nah, pembuktiannya kalau untuk P sama dengan 2 maka sudah pasti X sama dengan 1. Kita bisa cek dengan mensubstitusikannya ke sini. Sehingga kita peroleh 1 kongruen negatif 1 mod 2. Nah, ini sudah benar. Kemudian, untuk P suatu bilangan prima ganjil, teorema Wilson ini kita dapat tuliskan dalam bentuk 1 dikali 2 dikali 3 dikali dan seterusnya sampai P-1/2 dikali P plus 1/2 dikali dan seterusnya sampai P-J dikali seterusnya sampai P-1. Itu akan kongruen negatif 1 modulo P. Nah, kita yang di ruas kiri kita bagi menjadi 2, di mana ini banyaknya adalah J, dan ini banyaknya, otomatis karena dibagi 2, berarti banyaknya P min J. Sehingga kita bisa tuliskan dengan menggunakan P untuk J dikali P min J, untuk J sama dengan 1, dari 1 sampai P-1/2 itu akan kongruen dengan negatif 1 modulo P. Nah, karena J dan P-J banyaknya sama, berarti keduanya sama, kita bisa tuliskan J dikali P-J itu kongruen dengan negatif J kuadrat modulo P. Karena J dikali P itu kongruen 0 modulo P. Karena itu, jika P kongruen 1 modulo P, maka kita peroleh P dikurangi J dari 1 sampai P-1/2 itu kongruen dengan P dengan fungsi J kuadrat, J dari 1 sampai P-1/2 modulo P kongruen dengan negatif 1 P-1 pangkat P-1/2 dikali P J sama dengan 1 1/2 ini kuadrat modulo P. Ini kongruen dengan, nah, P karena dia bilangan prima ganjil dikurangi 1, hasilnya pasti genap, per 2 berarti hasilnya juga genap. Jadi ini negatif 1 pangkat genap jadi 1, tidak usah kita tulis. Langsung saja P J dari 1 sampai P-1/2 kuadrat mod P. Dengan demikian, kita peroleh sebuah solusi P dengan J dari 1 P-1/2 dari X kuadrat kongruen negatif 1 modulo P. Jika P tidak sama dengan 2 dan P tidak kongruen 1 modulo 4, maka P kongruen 3 modulo 4. Dalam kasus ini,
Bila untuk suatu bilangan bulat X, di mana X kuadrat kongruen negatif 1 modulo P, maka kita dapat X pangkat P min 1 kongruen X kuadrat pangkat P min 1 per 2 ini kongruen negatif 1 P min 1 per 2 pangkat P min 1 per 2 itu kongruen negatif 1 modulo P, hingga kita peroleh P min 1 per 2 itu kongruen 1 modulo 2. Nah, karena di sini P tidak habis membagi X, maka haruslah X pangkat P min 1 itu kongruen 1 modulo P. Nah, jadi sekian. Kita akan memperjelas dengan contoh soal. Soalnya adalah selesaikan perkongruenan X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo 13. Nah, ini adalah P sehingga 13 itu kongruen 1 modulo 4. Karena 4 dikali K ditambah 1 itu sama dengan 13. Nah, sehingga kita peroleh dari teorema sebelumnya, ini faktorial sama dengan 13 dikurang 1 per 2 faktorial sama dengan 13 kurang 1, 12 per 2 berarti 6 faktorial, itu sama dengan 720. Nah, 720 itu akan kongruen dengan berapa mod 13? Tentu saja jawabannya ada 5 modulo 13. Nah, jika masih ragu, kita bisa cek dengan substitusikan ke sini, yaitu kita peroleh berarti 5 kuadrat ditambah 1 kongruen 0 modulo 13. 25 tambah 1, 26 kongruen 0 mod 13. Jadi terbukti. Jadi X itu sama dengan 5. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.